Oke, shalom pagi semuanya. Nah, kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan tentunya. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati di hari yang baru. Dan kita percaya firman Tuhan digenapi dalam hidup kita senantiasa. Bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi orang-orang yang dikasihi pada waktu tidur. Kita percaya sepanjang malam kita boleh tidur nyenyak. Dan Tuhan tidak pernah tertidur sedetik pun. Dia menyediakan berkat untuk kita nikmati sepanjang hari ini. Dan kita mau memulai hari ini dengan menikmati hadiratnya, dengan hati bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan akan menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Ada hikmat, ada terobosan untuk kita boleh meraih atau memungut seperti bangsa Israel memungut mana yang Tuhan sudah turunkan ketika mereka tidur, dan mereka kelola, mereka olah untuk mereka nikmati sepanjang hari. Begitu juga dengan hidup kita, biarlah kita memulai hari ini dengan hati bersyukur karena kita percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita untuk hari ini. Dan bagian kita adalah memungut, mengambil, dan mengolah, menikmati, serta menyalurkannya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Allah, sepanjang malam Engkau sudah pelihara kami, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami, dan Engkau berkati kami. Karena kami percaya ketika kami tidur, Engkau menurunkan berkat-Mu, Engkau menyediakan berkat-Mu untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, kami mau mengawali hari kami yang baru ini dengan hati yang bersyukur kepadamu, menaikkan setiap pujian kami dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Karena sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Dekat-Mu kami tenang, dan di dalam-Mu kami aman. Bahkan bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar. Bapa, terima kasih buat hari yang penuh berkat ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
boleh katakan hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasihmu, tinggal dalam betapa, tinggal dalam indahnya betapa kasihmu. Kami mau tinggal dalam dekapan kasihmu Tuhan, tinggal dalam indahnya betapa kasihmu. Haleluya. Tinggal dalam dekapan kasihmu, itu kerinduan bagi kami, seperti rusa yang rindu akan aliran sungaimu. Demikianlah kami haus akan Engkau, kami rindu kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah, Kau Yesus Tuhan, sebab indah dalam hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang, dalam dekapan-Mu kami aman, dalam perlindungan-Mu. Yesus, Sebab
Gembala yang baik Tuhan. Kami takkan kekurangan semua yang baik, sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Di dalam Engkau kami dapatkan semuanya. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat Engkau kami tenang Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau kami aman. Sebab itu kami mau terus bersekutu di dalam-Mu. Kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Itu kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya.
kelengkapan hati kami. Sungguh indah hidup di dalam-Mu, di dalam dekapan kasih-Mu. Sebab itu kami mau terus hidup di dalam-Mu selamanya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sungguh kami mau terus berlindung di dalam-Mu. Biarlah Engkau yang terus menjadi kota benteng perlindungan bagi kami, menjadi perisai bagi kami, menjadi kubu pertahanan kami. Karena kami sadar kami sedang hidup di hari-hari yang jahat, hari-hari di mana ada begitu banyak kesulitan, kesukaran, ada banyak tantangan, ada banyak badai yang menerpa. Tapi biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus dan tetap tinggal tenang Tuhan. Bahkan firman-Mu yang menjamin ketika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Engkau berkata, mintalah apa saja, maka Engkau akan berikan bagi kami. Sebab itu biarlah menjadi komitmen kami Tuhan, untuk kami terus di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, melakukan janji-janji-Mu, perintah-perintah-Mu, titah-titah-Mu, Engkau menggenapi janji firman-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia. Dan seperti Yosua berkata, kami mau berkata pagi hari ini, dari semua yang baik yang Kau janjikan, tidak ada yang tidak Engkau genapi. Semua Engkau genapi dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu. Dan kami boleh melihat bahkan menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan hati bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Riana. Shalom Bapak Ibu. Benar firman Tuhan yang akan kita yang ini terambil dari Matius 10 ayat 5-15. Bisa dengar Pak Heri? Kita bersama-sama, saya akan bacakan ayat ini. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berikanlah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu,
dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, beberapa hal yang saya dapatkan dari renungan kita pagi ini, bahwa Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk pergi memberitakan kabar baik untuk mencari domba-domba yang terhilang. Di sini kita bisa melihat pada ayat ini kita bisa melihat pada ayat yang kelima bahwa Tuhan tidak memperkenankan murid-muridnya untuk menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota Samaria. Jadi murid Tuhan Yesus diutus kepada umat Israel. Jadi di sini murid-murid Tuhan Yesus menginjili kepada orang-orang Yahudi. Dan di ayat 7 juga mengingatkan para murid bahwa panggilan utama mereka adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Nah, setiap murid Tuhan Yesus sendiri sebelum diutus, Tuhan sudah memperlengkapinya. Masing-masing murid Tuhan Yesus, Tuhan sudah perlengkapi. Mereka sudah diperlengkapi dengan, mereka diberikan kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Dan ini Tuhan lakukan sebelum Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, kita juga sebagai murid Tuhan Yesus, saya dan Bapak Ibu, sebagai murid Tuhan, tugas kita juga sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menentukan kita akan berada di daerah mana, di mana kita akan menjangkau jiwa-jiwa untuk jiwa-jiwa yang terhilang untuk kembali kepada Tuhan. Kalau saya Tuhan menetapkan di hati saya bahwa saya harus menjadi berkat di lingkungan pekerjaan saya yang 95% adalah Muslim, dan tidak mudah untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi saya tahu saya yakin Tuhan berikan hikmat untuk saya. Dan yang paling penting, bagaimana ketika saya mau menyampaikan kabar baik, saya harus bisa dulu terlebih dahulu menunjukkan bahwa saya saya berusaha terus untuk belajar memiliki karakter seperti Kristus. Jadi supaya firman yang saya sampaikan tidak menjadi sia-sia. Di atas disampaikan bahwa murid-murid diutus untuk kepada umat Israel saja. Kalau saya melihatnya di sini, umat Israel itu bisa jadi adalah keluarga kita sendiri. Nah, saudara-saudara atau teman-teman kita. Dan saat ini kami memang keluarga kami ya, kami sedang bergumul secara khusus untuk keluarga kakak saya dan juga untuk keluarga abang saya, di mana mungkin Pak Heri dan teman-teman juga tahu ya, kakak saya beribadah juga sekarang sudah tidak ya. Dan kalau beberapa bulan yang lalu saya mengambil sikap tegas menjauh dari mereka, tapi pada akhirnya Tuhan berikan hikmat bahwa saya harus tetap ada di dekat mereka untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman supaya kembali kakak saya kepada Tuhan, karena memang anak-anak pun di rumah sudah tidak dididik untuk berdoa atau baca Alkitab. Sungguh membuat hati kami secara pribadi susah, tapi saya ingat sharing dengan Pak Ramli dan Bu Ramli, sharing dengan Pak Ahyong, lakukan bagian kita dan biar selebihnya Tuhan yang bekerja. Nah, kemudian pada ayat 9 sampai dengan ayat 12,
Di sini Tuhan mengajar murid-muridnya untuk senantiasa, untuk selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan melarang murid-muridnya untuk membawa bekal. Ya, seperti di sini dikatakan membawa emas, perak, tembaga, baju, kasut, atau tongkat. Nah, di sini saya melihat inilah cara Tuhan mendidik murid-muridnya agar selalu bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Saya berpikir ya, pada saat itu para murid yang diutus untuk pergi melakukan perintah Tuhan ini, dan mereka berangkat tanpa membawa bekal, mungkin ya menurut saya pasti ada rasa khawatir, cemas. Nah, di sini ini merupakan iman untuk mereka, para murid. Jadi harus belajar untuk melihat penyertaan Allah. Ya, jadi begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus peka dengan apa yang Tuhan mau, dan kita harus percaya perlindungan Tuhan sempurna untuk hidup kita. Sedangkan di ayat ke-13 sampai dengan 15, di sini dikatakan para murid harus mengucapkan salam ketika mereka akan masuk ke satu kota. Nah, dan siapa yang menolak salam berarti menolak berkat yang Tuhan akan berikan melalui salam itu. Saya bisa mengartikannya juga bahwa siapa yang menghina utusan Tuhan sedang menghina Tuhan. Yang menolak akan menerima penghakiman yang lebih berat dari penghukuman Sodom dan Gomora. Sedangkan siapa yang menerima mereka, maka akan menerima berkat Tuhan, dan mereka akan menerima berkat Tuhan dan akan turun atas orang itu dan rumah tangganya. Mereka akan menerima damai sejahtera. Kita juga memiliki tanggung jawab terhadap daerah sekeliling di mana kita tinggal. Kita harus senantiasa memberkati sehingga jiwa-jiwa yang terhilang di sekitar kita bisa kembali kepada Tuhan. Masih banyak domba-domba yang terhilang, baik itu mungkin kakak, adik, keluarga, teman, dan lain-lain, dan mereka perlu dituntun. Mereka perlu dituntun untuk kembali ke dalam komunitas, dan Tuhan mempersiapkan kita semua untuk itu. Jadi kita harus memiliki hati untuk domba-domba yang terhilang, dan Tuhan rindu mengutus kita untuk mencari domba-domba yang terhilang. Semoga kiranya semua kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tinggal bagaimana bersediakah kita dipakai dan diutus Tuhan untuk menjadi domba-domba yang terhilang. Saya rasa itu saja Pak Heri dari saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Riana. Nah, jadi sekali lagi pagi hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita, meneguhkan kita, mendorong kita untuk hari-hari ini benar-benar kita mempraktekkan, memanifestasikan kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti renungan kita kemarin, Tuhan itu sudah memperlengkapi kita. Bahkan hari ini firman Tuhan mengajak kita bahwa kita ini dijamin oleh Tuhan. Apalagi kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian terakhir, di situ, atau kalau kita baca mulai dari ayat 18, Yesus katakan segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada kita. Karena sudah diberikan kepada Yesus dan Yesus berikan kepada kita, yaitu ada Roh Kudus, Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi sebab itu dalam renungan pagi hari ini tadi katakan bahwa kita sudah menerima dengan cuma-cuma, mari berikan juga dengan cuma-cuma. Seperti Bu Riana tadi katakan, mulailah dari orang terdekat kita. Ya, ini pertama kali Yesus mengutus murid-murid. Makanya memang khususnya ditujukan kepada orang Israel.
domba-domba yang hilang dari Israel. Yang Ibu Riana tadi gambarkan itu orang-orang ring satu kita, orang-orang paling dekat kita. Tapi Yesus di akhir perjalanan hidupnya di dalam dunia, waktu dia naik ke surga, Yesus pun sudah menyuruh murid untuk beritakan kepada semua bangsa. Bahkan Paulus menjelaskan justru karena ketegar tengkukan bangsa Israel, maka kita zaitun liar digambarkan itu dicangkokkan kepada pokok zaitun yang asli, sementara zaitun yang asli dipotong. Nah, oleh sebab itu sekali lagi pagi hari ini Tuhan sudah memberikan dengan cuma-cuma, mari kita berikan, jangan cuma disimpan. Dan yang kedua seperti Bu Riana tadi katakan, dibutuhkan iman tentunya untuk yakin, percaya, perlindungan, penjagaan, penyertaan, pemeliharaan. Ya karena memang saya percaya murid-murid sebelum mereka ikut Yesus, tentu mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa kalau mau pergi bekerja pasti bawa bekal. Mereka yang pergi melaut mereka pasti bawa bekal. Tapi hari itu Yesus mengajar mereka untuk benar-benar percaya kepada Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya sekali lagi ini bukan hanya berbicara tentang untuk hamba-hamba Tuhan. Kami melihat bagaimana dan kami mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam hidup kami. Sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Kami tidak pernah meminta-minta, tapi Tuhan cukupkan semua kebutuhan, keperluan kami. Karena sebab itu saya punya prinsip, ketika kita beraktivitas, Tuhan akan beri fasilitas. Jadi kita tidak minta fasilitas baru bisa beraktivitas. Percayalah Tuhan yang sama yang mengutus murid-murid. Tuhan yang sama pagi hari ini berbicara secara pribadi di dalam hidup Bapak Ibu. Mengutus Bapak Ibu untuk memberitakan Injil. Dengan cara apa? Memanifestasikan kuasa Tuhan. Kuasa yang mana? Kuasa yang sudah Bapak Ibu terima. Amin. Saatnya ini, ayo demonstrasikan kuasa Tuhan. Usir setan, sembuhkan orang sakit. Lepaskan shalom, lepaskan damai sejahtera. Karena tadi katakan, kalau kita ketemu orang, masuk rumah orang, salam. Salam itu shalom. Shalom itu kan damai sejahtera. Karena di Matius 5 katakan, kita ini anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah, kita ini pembawa damai. Oke, saya pikir itu yang mau saya teguhkan dan saya tambahkan dari apa yang Ibu Riana tadi sampaikan. Mungkin Bapak Ibu boleh tambahkan, boleh sharing, bagaimana seperti yang saya pernah katakan, yang saya dapat berkat dari Pak Yakob Esra. Waktu dengar firman Tuhan, jangan fokus dengan apa yang kita dengar, tapi lebih fokus dengan respon hati kita. Saya nggak tahu respon hati Bapak Ibu waktu dengar firman Tuhan. Ayo disuruh pergi lagi beritakan Injil. Ayo disuruh lagi manifestasikan, demonstrasikan kuasa Tuhan. Saya nggak tahu respon hati Bapak Ibu. Apakah ada yang, atau iya Tuhan, aku bertobat Tuhan, aku mau ampun. Nah, fokus kepada hal itu Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Walaupun saya berharap tidak ada yang merespon gini, dari dulu suruh nginjil lagi, suruh pergi lagi. Oke, Kak Ahai silakan. Pak, saya Pak, shalom ya semua ya. Ya, shalom, shalom Ahai. Macet tempat Kak Ahai atau tempat saya nih? Macet Kak Ahai, Pak. Oh, tempat Kak Ahai kayaknya. Nggak apa-apa, kita coba tunggu sesaat. Mungkin gangguan sinyal. Kalau saya sedikit Pak ya. Boleh diulangi dari awal kok, tadi Kak Ahai sinyalnya agak terputus kayaknya. Shalom Pak, Ya. semua teman-teman ya. Jelas ya Pak ya. Sip. Saya awalnya mengenal Tuhan Yesus Pak 2 tahun yang lalu. Saya juga
nggak pernah menyangka sampai hari ini bisa kenal Yesus ya. Saya dalam pengenalan akan Yesus saya memang bersungguh-sungguh Pak. Nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada apalah, nggak main-main lah. Kesempatan ini memang saya pergunakan sebaik mungkin, dan kerinduan saya setelah mengenal Yesus, saya alami kuasa Tuhan begitu menyentuh hidup saya Pak. Hidup saya yang selama ini nggak tahu tujuan mau kemana, tujuan hidup saya nggak ada Pak. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, hidup saya ada tujuan Pak. Saya tahu kemana saya akan pergi dan kemana saya akan berbuat untuk melayani Tuhan Pak. Memang setelah saya bersungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan tuh memang selalu bicara dengan kita Pak. Saya kan nggak tahu Pak, kita bisa mendengar suara Tuhan, Roh Kudus bisa mendengar suara, kita bisa mendengar suara Roh Kudus, semua ini saya nggak tahu Pak. Saya nggak pernah tahu, tapi setelah saya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya mencari dan baca Alkitab, semua saya temukan Pak. Emang Tuhan kita itu luar biasa. Asal hati kita sungguh-sungguh di dalam Dia, apapun kita bisa connect lah sama Dia Pak. Waduh, damai sejahteranya bukan main Pak. Saya nggak pernah merasain selama hidup 49 tahun, saya nggak pernah merasain hal seperti itu. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, saya benar-benar hidup saya selama ini saya anggap sia-sia. Ya seperti Paulus bicara juga Pak. Selama ini dia hidup sia-sia. Memang benar, saya alami juga benar seperti itu Pak. Setelah kenal Tuhan Yesus, selama hidup saya 49 tahun memang saya anggap sia-sia. Inilah sebenarnya kehidupan yang benar-benar yang ada dalam hidup kita setelah kenal Tuhan Yesus Pak. Saya hidup dalam kebenaran, dan saya tahu tujuan hidup saya mau kemana, dan saya rindu juga dalam hidup saya dia menyangkau jiwa-jiwa Pak. Panggilan saya ini dari awal ini, panggilan hidup saya memang jiwa-jiwa Pak, yang Tuhan Yesus tanamkan dalam hidup saya Pak. Saya juga pernah tanya Pak Ahyong waktu pertama kali saya bertobat, saya diak ke Bungo. Pak Ahyong nggak tahu Pak. Dia nampak saya kan kawan lama saya Pak waktu masih kerja di bank ya. Ini ke Ahai katanya. Suatu saya ikut jalan sama Pak Ahyong. Nggak tahu Pak Ahyong tuh negui saya. Hai, kau mau jadi pendeta? Saya mau belajar kok diajak jadi pendeta. Saya nggak tahu Pak Ahyong lihat saya dari mana, di segi apa dia melihat saya. Tapi kayaknya dia nggak tertuju pada siapa, pokoknya ke saya aja, kau mau nggak jadi pendeta? Saya belum, kayaknya saya baru belajar ya, ikut Tuhan seperti apa, pengen tahu ikut Tuhan seperti apa. Tapi Pak Ahyong selalu negukan saya Pak. Ya kau doalah dulu, setiap hari doa dengan Tuhan. Kayak mana Tuhan mau dalam hidup kamu. Ya saya pegang apa yang ngomong Pak Ahyong, saya pegang Pak. Saya selalu doa Pak. Selalu doa, apa yang ngomong Pak Ahyong saya teguhkan. Memang apa yang dikata Pak Ahyong memang saya dalam ikut Tuhan, memang Tuhan akhirnya neguhkan saya Pak. Saya mesti melayani Pak. Tapi saya melayani juga, saya tanya Tuhan Pak. Saya mau melayani yang kayak mana? Semua saya tanya Tuhan Pak. Saya nggak mau pakai mindset saya. Semua saya tanya ke Tuhan. Tuhan, aku pengen rindu melayani, tapi melayaninya seperti apa? Suatu hari Pak Ahyong ke Bungo. Kami komsel teman-teman cowok kan. Pak Ahyong tanya, waktu itu saya tanya Pak Ahyong, apa bedanya kita melayani di dalam gereja sama kita melayani di luar gereja? Kata Pak Ahyong sih sama aja, tinggal panggilan kita aja mau di dalam atau di luar. Ini saya tambah semangat nih Pak. Saya pengen melayani di luar gereja Pak. Saya kalau di dalam gereja kan kayaknya udah banyak kawan-kawan ya, teman-teman yang lain yang jadi sengnya, jadi WL, semua sudah banyak lah. Tapi yang di luar gereja saya nggak lihat Pak. Di Pelitan, Bungo ini belum ada Pak. Saya rindu Pak melayani di luar gereja. Inilah yang saya rindukan selama ini, saya menjangkau jiwa-jiwa Pak. Saya udah dalam doa saya, inilah panggilan hidup saya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi dalam hal ini ya, memang
Tuhan tuh selalu memperlengkapi saya, Pak, sampai saya bisa ikut Hagai lagi, diperlengkapi lagi, bisa ketemu Pak Santo, yang menjangkau jiwa-jiwa ya. Tuhan kayaknya selalu membawa saya ke hamba-hamba Tuhan, ke Pak Santo, ke Pak Yosia yang satu visi semuanya, Pak. Tuhan ini begitu luar biasa dalam hidup saya yang begitu baru mengenal Tuhan, tapi Tuhan selalu menunjukkan kuasanya memang benar-benar ada, Pak, di dalam hidup saya, dan saya juga kayaknya nggak sampai takut saya, Pak. Tuhan ini kok begitu kuasanya begitu nyata dalam hidup kita. Setiap saat yang kita minta, Tuhan selalu sediakan. Saya juga kadang-kadang juga kalau dipikirkan buat nyaman saat ini saya udah sangat nyaman, Pak. Saya kalau dibilang pulih, saya sangat pulih, Pak. Tapi bukan berarti saya pulih apa-apa enggak. Merdeka saya tuh luar biasa, Pak. Enggak ada beban, enggak ada apa-apa. Ya, semua hati saya nih enggak ada pikiran lagi, Pak. Semua tenang sekali hidupnya. Pokoknya damai, enggak ada pusing-pusing lagi. Dulu banyak uang saya pusing, Pak, tapi sekarang enggak ada uang saya enggak pusing, Pak. Tapi hati saya selalu, Tuhan, apa yang mesti saya perbuat hari ke hari saya, hari ke depan saya selalu doa sama Tuhan, minta itu aja apa yang mesti saya lakukan. Karena saya juga ikut Tuhan ini kan banyak yang belum saya bisa, Pak. Saya selalu dalam doa saya tuh saya minta itu aja, apa yang mesti apa yang mesti saya mau, apa yang mesti saya lakukan, Tuhan. Tunjukilah Tuhan. Wah, tapi Tuhan tuh memang luar biasa, Pak. Nggak pernah saya susah ya bilang ini ya kalau kita nggak rindunya bukan semakin mau dekat aja sama Tuhan. Kita ya memang Tuhan kita itu memang hidup. Saya percaya Tuhan kita hidup. Memang apa yang kita rindukan selalu disediakan, Pak. Walaupun hidup kita nggak banyak materi, tapi Tuhan cukupin semua, Pak. Apapun Tuhan cukupin, Pak. Pokoknya saya nggak bisa bayangkan lah. Hidup saat ini memang luar biasa ikut Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hati kita untuk Dia, saya percaya semua pasti kita punya damai sejahtera, sukacita pasti Tuhan berikan. Dan saya juga pernah ngomong dengan Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Saya udah tua, udah nggak ada apa-apa. Enggak cuma yang di Tuhan, tapi Tuhan tuh selalu minta hati saya aja, katanya saya cuma butuh hati kamu aja, hati kita aja yang dia butuhkan. Dan tuh kita nih mau nggak? Kan kesempatan kita di dalam Tuhan ini sama saya rasa, Pak. Cuma kadang-kadang kita ini mau nggak ikut Tuhan, karena kita ini punya kehendak bebas juga ya. Kehendak bebas yang boleh kita pilih mau atau tidak tetap kita, tapi yang Tuhan mau memang kita ini mau nggak? Kalau kita mau, Tuhan yang mampukan semua. Langkah awal itu kita mesti mau dulu. Kalau kita mau, Tuhan mampukan kita. Walaupun kita nggak ada apa-apa, Tuhan tetap berjalan di depan kita, Pak. Yang penting langkah awal itu kita mau dulu, Pak. Mau dulu. Kalau kita sudah mau, waduh, Tuhan tuh memang melihat Dia yang jalan di depan kita, Pak. Ya. Saya percaya itu, Pak. Sampai saat ini saya sangat percaya, Pak. Memang kuasa Tuhan tuh nggak ada duanya, Pak. Amin. Nggak ada duanya, Pak. Ya itu aja saya berikan, Pak. Mungkin inilah supaya teman-teman juga jangan sanksi, yang penting kita peka. Omongan Tuhan apa, kita mau aja. Kalau kita udah mau, kita udah menang deh. Mau aja, mau. Tuhan yang jalan di depan kita, aku yakin itu. Ya itu aja mungkin saya bisa berikan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih buat Kohai yang penuh antusias dan gairah. Jadi seperti ayat yang juga Pak Santo kemarin ingatkan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuat roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Yuk, saya mendorong setiap kita, yuk kembali kepada kasih yang semula. Ya memang Bapak Victor John juga pernah ngomong, orang kalau baru percaya Yesus itu, dalam waktu 1 tahun setengah, 18 bulan, nah itu memang harus benar-benar diaktifkan untuk jangkau jiwa. Karena kalau udah lewat 1,5 tahun dan 1,5 tahun itu dia cuma diam, nah sudahlah. Akhirnya menjadi mengkristal, akhirnya nyaman di dalam pelayanan. Kan Pak Santo kemarin bilang beda kan, pelayanan dan melayani
melayani Tuhan. Nah, orang kalau kita menangkan, dia percaya Yesus, terus nggak diajar untuk memuridkan orang lain, 1,5 tahun dia nyaman, nah, akhirnya dia cuma sibuk pelayanan, nggak melayani Tuhan, nggak melayani jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Maaf ya, bukan berarti itu, kalau itu kami melayani di gereja, pelayanan bukan melayani Tuhan, bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi akhirnya terdampar di zona nyaman, sehingga seperti kok Ahai bilang tadi, kalau di dalam gereja sudah banyaklah orang yang melayani, tapi di luar, ayo, tapi pagi hari ini bela firman Tuhan, mengingatkan kita, bahkan mungkin menegur kita. Kalau kita selama ini sudah terlalu nyaman di zona nyaman, ayo engkau punya kuasa, ayo demonstrasikan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang. Kalaupun memang nggak mungkin bisa bertemu tatap muka, video call ada Bapak Ibu, Zoom ada. Hubungi mereka, telepon. Semalam saya ingatkan lagi anggota Komsel, ayo nih anggota Komsel kita kan ada yang sudah dalam tanda kutip nggak berani kumpul, nggak berani datang untuk offline. Telepon mereka paling tidak. Kuasa persekutuan itu harus tetap ada. Kan bulan Juli nanti kita sudah mulai masuk bertekun dalam persekutuan. Nah, yuk kita harus jaga. Belum lagi bicara menjangkau yang keluar. Tapi sekali lagi bela pagi hari ini firman Tuhan meneguhkan kita bahwa kuasa itu sudah diberi dengan cuma-cuma. Ayo kita beri kepada orang lain dengan cuma-cuma. Karena di luar situ ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih dan kuasa Tuhan. Oke, silakan Pak Santo mau tambahkan. Ya, salam semuanya. Jadi di perikop ini sebenarnya lanjutan daripada perikop yang atas ya. Kalau kita lihat kan Yesus mengaku 12 murid. Ya, ayat satunya seperti yang kemarin, itu kolerasinya adalah Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mengusir roh jahat. Ya, untuk menyebabkan segala penyakit dan segala kebaikan. Nah, makanya kita tuh tidak konyol diutus Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita nih sudah dikasih kuasa ya untuk kita pergi. Nah, pergi di sini. Pergi kemana gitu loh. Jangan Anda berpikir mau seperti saya pergi ke hutan, pergi ke pedalaman, pergi ke Papua, pergi ke Afrika, pergi kemana? Enggak usah. Kan ada 3 zona nih, Yerusalem, Yudea, Samaria. Ya, Yerusalem itu bicara keluarga dalam. Ya, kalau Yudea mungkin bisa sahabat. Nah, Samaria bisa adalah tetangga atau saudara-saudara yang tidak kenal atau orang lain lah. Ya. Nah, tentu kalau kita tidak pernah praktek kuasa Tuhan, bagaimana kita tahu Tuhan itu berkuasa? Ya kan? Beritakanlah kerajaan saudara-saudara. Nah, kerajaan Allah itu kan terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus juga penyertaan ya. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, sembuhkanlah orang sakit. Bukan mendoakan orang sakit, tapi menyembuhkan. Ya, menyembuhkan. Bangkitkan orang mati. Bukan mendoakan orang mati, tahirkanlah orang kusta. Jadi kita diperintahkan mentahirkan orang kusta. Saya percaya waktu zaman itu, kusta itu merupakan satu penyakit yang luar biasa, yang tidak ada ampunnya gitu. Dan mereka dikucilkan. Mungkin kita tarik kalau ke sini, ini corona orang, dikucilkan. Kan selama 14 hari. Dikucilkan. Nah, tahirkan orang kusta. Berarti kan kita sudah diberi kuasa ya. Untuk mentahirkan orang kusta. Untuk mentahirkan corona saat ini. Ya kan? Terus lagi usir setan. Karena salah satu tanda juga orang percaya, tanda-tanda orang percaya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau kita bilang kita orang percaya, juga harus melakukan bagian mengusir setan, mengusir bagaimana menyembuhkan orang sakit. Nah, karena kamu telah memperoleh cuma-cuma, karena berikan pula dengan cuma-cuma. Ini yang penting. Jangan pula mengharapkan imbalan. Nah, aku sudah menyembuhkan engkau. Nah, kamu berapa? Itu. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau seperti ayat 10 yang saya bilang,
seorang pekerja patut mendapat upah. Kalau kita melihat dari korelasi daripada 1 Korintus 9 ayat 14, demikian pula Tuhan telah menekankan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya kan? Contoh lah, saya kasih contoh aja biar Bapak Ibu ngedong juga ya. Setiap saya pergi, selalu aja saya kadang ngajak teman satu orang ya, siapa yang punya waktu, karena panjang kadang perjalanan saya. Kalau ada orang bekerja mungkin tidak bisa ikut saya, tapi saya kan ada melatih anak-anak PPJ. PPJ kita itu 2-3 orang. Akhirnya saya bawa, kalau 2 orang, kalau 1 orang. Saya ceritalah setiap perjalanan sepanjang jalan itu cerita tentang Injil. Saya muridkan anak-anak. Dan di dalam perjalanan tentu kita banyak muridkan dia. Tiba di satu tempat, ya contohlah ke Simpang Niam. Ya, Simpang Niam. Di sini ada villa kita juga di Simpang Niam. Nah, saya juga ibaratnya ya lempeng-lempeng aja gitu loh. Ya kumpul-kumpul, ada makan, payo udah ada makan, kita masak. Cuman buah sawit udah bisa dimakan aja. Nah, ketika kita disiapkan makan, ya makan sajalah, ya kan? Jadi sebenarnya gini, saya mau sebuah kesaksian ini, ya kan, supaya Pak Yosi tahu. Pada perjalanan kemarin kan, ini berbicara tentang ini ya, kalau disuguhkan makan, makan saja ya. Jadi sebenarnya saya punya sebuah hal ya, seperti ikan lele itu saya tidak makan, Pak Yosi. Nah, hari itu karena disuguhkan lele, saya tuh merasa, aduh gimana ya lele ya. Sedangkan lele yang kita punya sangkuriang itu ya, lele sangkuriang yang kita pelihara tuh bagus. Saya nggak berani makan. Kenapa ya? Ada sebuah cerita, ada sebuah kesaksian begini. Lele itu dipelihara, ya kalau waktu saya di kebun itu, di kolam tai babi. Lele itu dipelihara di kolam tai babi. Jadi makanya lelenya hitam-hitam kan. Waduh, saya bilang ini kolam tai babi gitu. Tapi kan mengacu ke ayat yang ini, apabila seorang di mana ya tadi ya? Kalau ada orang menyuguhkan makanan, ya makanlah gitu loh. Jadi saya dalam pikiran saya, waduh ini saya sebenarnya kan itu kolamnya bersih, saya tahu kan. Cuman ini mungkin dalam benak saya ini kan sudah tertanam bahwa lele itu dipelihara di kolam tai babi gitu loh. Karena memang benar sepsi tank Mbak lele itu. Dan itu jorok sekali. Cuman saya dia aduh Tuhan tolonglah dong. Aku makan cuma sepotong ya kan. Wahai lahap. Ya, Pak Yosia lahap. Saya dalam pikiran saya, aduh Tuhan. Tapi memang masakannya cantik gitu loh. Cabenya merah gitu kan. Nah, sudahlah cabai, kita makan cabai aja lah, bukan makan lele. Hari kedua, lele lagi. Tapi kalau diajak disuguhkan makan, Heng. Lele lagi. Waduh, aku bilang sudah aku masak lah. Kuputuskan aku masak. Opung istirahat. Opung istirahat dulu, nggak usah nih. Opung mau kerja silakan. Biar aku yang ambil alih aja. Opung kesenangan lah kan gitu. Nah, adalah modus itu ya. Padahal ini saya mau hindari lele gitu loh. Nah, akhirnya saya belanja, saya masak lah. Ya, kita makan dengan senang. Maka begitu malamnya, bro, besok kita sop ayam aja, bro. Saya takutnya lele lagi yang keluar. Sop ayam aja bro, biar aku yang masak gitu. Nah, kita praktek masak lah sekalian jadi. Jadi sebenarnya di dalam perjalanan kita, di dalam memberitakan Injil, ya, tidak ada kesusahan sebenarnya Bapak Ibu. Hanya ini aja kadang kita, aduh susah, bagaimana ditolak orang, oh itu radikal, oh itu Islam, oh udah nggak ada. Karena kuasa sudah diberikan. Ya, kuasa sudah diberikan. Kita mau enggak
pergi, kita mau tidak beritakan. Karena baik dalam keadaan baik dan tidak baik, Injil harus diberitakan. Sekarang yang tidak baik, Injil pun harus diberitakan gitu loh. Misal corona dan segala macam, kalau kita berdiam diri aja, kita yang bukan corona yang mematikan kita loh. Stres yang mematikan kita. Ya. Banyak orang corona, aduh corona. Ya, biarlah corona berjalan, Injil diberitakan. Inilah kabar baik yang harus kita lakukan, kerjakan. Kami tiap hari ketemu orang sih ya. Ketemu dalam arti kata memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Ya, maupun tidak baik gitu loh. Kemarin saya juga ada konseling orang, ya kan? Ya, maaf kata kita juga tidak tahu orangnya dari mana. Sempat kejadian bulan 11 kita juga ada pelepasan ya, ada yang kesurupan 2 hari bawa ke sini. Ya tentu kita juga tidak tahu apa masalah, yang tahunya kesurupan. Ya kita layani, ya kan? Nah, ternyata abangnya udah positif, mungkin positif ya. Nah, di dalam waktu pelepasan abangnya juga tidak kalah seru gitu loh, ya kan? Tidak pernah bahasa roh, rupanya di situ bahasa roh gitu loh. Iya, itu apa dropletnya tuh berkemana-mana gitu loh. Dan waktu itu kan dekat sekali. Ya tanpa kita sengaja, tanpa kita ketahui juga ya. Ya kita mungkin tanda kutip terpapar COVID ya kan, karena semuanya terpapar. Waktu yang pengantar supirnya terpapar, tapi apa boleh dikata ya, terpapar nikmati sajalah. Ya di karantina 1 bulan ya puji Tuhan, nikmati saja. Kalau tidak mati gitu loh kan. Jangan itu kematian corona tuh yang mematikan kita gitu loh. Ya kan, yang pikirannya yang mematikan kita. Nah, di dalam pelayanan banyak sekali kok masalah ya yang kita hadapin, tantangan yang kita hadapin. Ya, apalagi tantangan Lili tadi juga tantangan menurut saya gitu kan. Tapi nggak apa-apa Pak Yosi. Saya bukan saya coba ya mengaplikasikan kenapa ayat-ayat inilah seperti itu loh, ya kan? Jadi mari teman-teman kita ini udah banyak diisi oleh firman. Menurut saya sekarang sudah banyak yang pinter pula di sini. Banyak pinter, banyak banyak pengetahuan. Mari kita lakukan ya sesuai dengan panggilan kita lah ya. Saya juga tidak mau memaksakan Ayen supaya pergi bagaimana harus pergi pagi ke sini ke sana, enggak. Minimal kan di dalam keluarga ada ada IRT dan segala macam yang bisa kita beritakan, sampaikan kabar baik, ya kan? Jika kita sudah menjadi seorang bos yang baik, menurut saya itu sudah karakter yang baik gitu loh. Nah, kalau mau menegur dan segala macam ya jangan teriak-teriak, kan? Nah, itu kan sudah menandakan bahwa kita bisa menjadi anak Tuhan gitu. Nah, mungkin itulah dari saya semuanya. Yuk, semangat. Tinggi, semangat. Ibu Simon mau ngomong? Nah, Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini semua dalam keadaan baik. Firman Tuhan pagi ini judulnya Tuhan mengutus 12 murid. Nah, kita semua yang ada di Koramdio ini adalah murid-murid Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan pagi ini, saya itu dapat di ayat yang ke-9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jadi ketika kita menjadi pelayan Tuhan, di tempat ini saya bersyukur banyak orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Tapi firman Tuhan ini ingatkan bahwa kita jangan membawa emas, perak, atau tembaga dalam ikat pinggang kita. Berarti itu yang mengikat hidup kita itu adalah emas, perak, itu adalah gambaran dari kesombongan. Ketika Tuhan mau pakai kita, Tuhan itu ingatkan kita tidak boleh membawa kesombongan. Mungkin kita dipakai Tuhan di dalam kesembuhan atau memenangkan banyak jiwa. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan itu
kepada kita semua. Begitu juga buat saya itu merasa bahwa di dalam pelayanan mengiring Tuhan sudah lama, tetapi saya rasanya tidak maksimal untuk pelayanan jiwa-jiwa. Makanya ketika saya dengar Ibu Cia-Cia dipakai Tuhan, dan saya lihat orangnya sangat dominan, jadi saya itu tertarik kepada Ibu ini, kebetulan juga tetangga. Jadi saya rasanya di waktu-waktu corona ini rasanya saya jenuh sekali di rumah. Kadang saya pikir, waduh saya nih harus dekat ke Ibu Cia-Cia supaya saya sering dibilang sama suami, kamu tuh orang hijau gitu kan. Jadi kalau orang hijau itu kan harus dekat orang merah supaya bisa maju. Ada yang dorong-dorongin gitu kan. Jadi saya berpikir ya supaya saya juga menjadi berkat, merindukan juga ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ya meskipun apa yang Tuhan berkati di dalam hidup saya bagi buat pelayanan, itu rasanya belum cukup buat saya ya. Nah, pagi ini mari lewat firman Tuhan itu ingatkan kita bahwa kalau kita dipakai Tuhan banyak memenangkan jiwa-jiwa, kita harus ingat tidak membawa emas, perak, apa yang ada di dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar seperti firman Tuhan, seperti Tuhan, bahwa kita harus terus merendahkan diri. Siapapun yang kita layani, siapapun yang minta layani, orang susah, senang, itu kita harus layani. Kita tidak memandang, wah kalau rumahnya bagus kita harus hadir. Tapi biar rumahnya gubuk, reot, kita tetap layani, datangi mereka. Ya, nah itulah saya dapat firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Caping. Nah, semangat, ajak Caca jadi tim besuk. Dan pesan saya saja, mumpung ada PKS-nya di sini, dari apa yang Ibu Riana share tadi, tolonglah saudara Ibu Riana, tetangga dan anggota Komsel Bapak Ibu, besoklah dikunjungin. Pak Joni, Bu Meti, nah ada Caca sekarang di situ, ada Ibu Simon. Pas di Jambi datanglah, domba-domba Israel tuh dicari. Haleluya. Amin, Pak. Amin. Oke, tadi Cik Ayah ada mau ngomong. Iya, shalom sedikit. Semalam aku ada melayani seorang sahabat. Dia ada pergumulan, dia benci nih nengok muka suaminya. Kayak mana tuh kawan-kawan? Benci nih. Suami-suami suruh bertobat. Aku bingung kalau ngomong sudah masalah benci itu. Jadi mau nengok benci, mau ngomong benci. Itu kayak mana solusinya kawan-kawan itu deh. Thank you. Suaminya suruh ikut Kompas hari Senin. Zoom. Aku bingung kalau yang itu kok. Maksudnya ke kawan aku, ke sahabat aku, yang cewek, kayak mana dia harus menyikapi agar dia tidak benci sama. Nah, Ayen kan pernah ngalami enggak dengan Rudi? Atau dari dulu baik terus sama Rudi? Cinta mati terus? Tidak kok, kalau berantem tuh kami cepet lah, sebentar. Sudah tuh kami bisa saling kasih. Tapi dia tidak ada berantem pun dia benci kok. Macam mana kok? Oke. Disuruh Pak Simon. Oke, Yan. Ya. Sekarang tanya dia dulu. Waktu dia itu pernikahannya dijodohkan atau berpacaran? Pacaran, Pak. Kalau pacaran, pernah ada dia jatuh cinta? Pernah sebelumnya sama yang... Enggak, dia jatuh cinta enggak dia pacaran tuh? Oh, enggak tahu ya Pak, nanti aku tanya. Kau tanya sama dia ya. Kalau perjalanan itu ya kan, pertamanya dia tidak dijodohkan, dia memang mencari sendiri dan dia jatuh cinta, bilang sama dia, ingatlah, kembalilah pada cinta yang mula-mula. Ya, kalau kita melihat terus terang aja, kita nggak sempurna semua loh. Ya, jangan saya selalu mengukur ya dari masa lalu hidup saya. Kenapa? Kalau kita bilang istri kita, suami kita jelek, istri kita jelek, kita pernah berkaca enggak? Kita juga jelek enggak? Ya. Jangan istri kita ada keriput kita tinggalkan, jangan. Ya, bilang sama dia. Jangan suamimu enggak ada duit kau tinggalkan, kau jelek-jelek, jangan bilangin.
Karena kita wanita tuh ciptakan sebagai tulang rusuk yang menjadi penolong. Kekuatan itu bukan sama pria sebetulnya. Karena pria diciptakan dari tanah, sedangkan wanita diciptakan dari tulang. Ya, kita contoh gini, orang bertinju ya. Bertinju itu mereka pukulannya bisa berapa ratus kilo. Tapi tangannya membenteng, tidak ada patah loh. Coba kalau kita tanah liat kita bikin, ya kita pukul aja patah sekali. Jadi wanita harus tahu, dia diciptakan sebagai penopang dan penolong. Ya, tanya dia, kau waktu menikah tuh ya jatuh cinta enggak sama dia? Ya, kalau dia ngomong, oh ya, nah ingatlah kembali ke sana. Kenapa hari kamu nggak cinta lagi sama dia? Pasti ada penyebabnya. Kita jangan bicara masalahnya, masalah sudah terjadi. Cari penyebabnya supaya penyebab ini ya kan bisa kita perbaiki, ya kan? Udah kita perbaiki, baru kita tahu, oh ini masalahnya. Ya, nah itu Yen, ya. Ya, Jadi Pak. tanya dia aja itu aja rumusnya. Terima kasih. Ya, kasih Pak. Oke, mantap. Kalau senior dan pelaku dulu yang sudah bertobat itu mantap lah itu. Ya, oke. Saya sekali lagi mendorong, tapi dari ayat-ayat renungan hari kemarin ada satu tambahan sebagai terakhir saja. Kalau Bapak Ibu baca itu selalu berdua. Yesus sebutkan nama muridnya itu dan, Petrus dan. Ini dan artinya jangan sendirian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yuk pergi itu berdua, ajak teman keroyokan. Seperti kemarin saya, Pak Santo, Pak Samsidi keroyok, saya dapat satu. Nah, tuaiannya satu, penuainya 3. Nah, jadi saya berdoa setiap kita menjadi penuai. Tapi sekali lagi pesan untuk Pak Joni dan Ibu, apalagi tadi Ibu Simon sudah punya kerinduan untuk jalan bareng sama Ibu Caca, jadi tim besuk yang kuat, kunjungi jangkau jiwa-jiwa, dan dimulai dari rumah Israel yang hilang, anggota Komsel. Siap Pak, siap. Tunggu Ibu Simon pulang ya. Oh, jangan nunggu Ibu Simon pulang dulu, sekarang dulu. Nanti Ibu Simon pulang, baru urus yang lain. Tuh, Ibu Caca sudah bilang siap. Wah, nanti diajak. Oke, saya senang, antusias, gairah pagi hari ini. Yuk, biarlah roh kita menyala-nyala. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Dan pesan untuk Hengki, belajar dari Pak Santo, disajikan apapun, makan. Terima kasih semua. Kita di pagi hari ini kita harus ingat kembali kalau Tuhan Yesus tuh memanggil murid-murid, dan murid-murid itu cuman adalah nelayan loh, bukan orang yang berpengalaman atau orang yang sangat pintar dengan Alkitab atau apa, tapi adalah orang-orang yang biasa. Dan juga aku rasa setiap kita mungkin sudah lebih daripada murid-murid yang pada awalnya. Kita mungkin sudah ya punya lebih pintar lah semuanya, dan maka kita juga akan sudah menjadi murid dan kita harus pergi untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih buat pagi hari ini, buat motivasinya, buat gairahnya, dan juga api dan spiritnya untuk kita semua, supaya kita semua pergi memenangkan ya orang-orang di sekitar dari duluan lah. Oke, mari kita tutup dalam doa, kita masuk ke dalam doa sepakat kita. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan sharing firman kami ya Bapak. Biarlah itu selalu menumbuhkan semangat kami dalam melayani-Mu ya Bapak. Ini kami mau berdoa untuk pokok sahabat kami ya Bapak. Kami mohon dukungan ya Bapak untuk buat Fidar supaya diberi semangat, hikmat, akal budi untuk penyusunan tesisnya agar bisa selesai tepat waktu sesuai dengan rencana-Mu ya Bapak. Bersyukur juga untuk pemulihan kondisi Pak Ahok, mertua dan adik iparnya ya Bapak. Keluarga Meliana, biar kami berharap hasilnya selalu negatif Tuhan, dan dia sembuh, sehat, kuat, supaya dapat memuliakan Engkau. Kami juga minta dukungan doa buat anak kami, anak Al-Qadar Evan Nathanael,
Woru yang testisnya hanya satu Tuhan, biarlah Engkau memberikan mukjizat, kesembuhan, sehingga normal ya Bapa, dan kami percaya Engkau akan menolong dan menyembuhkannya. Kami berdoa juga untuk Tio Tuhan yang batuk, kami percaya, dan asal lambung kami percaya pemulihan sudah terjadi, kesembuhan sudah terjadi, dan kami percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk Bu Yung Christian Tuhan, agar keinginan hatinya untuk sesuai dengan pendidikannya ya Bapa, biarlah Engkau yang mengetahui dan Engkau yang memberkati keinginan hatinya ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas Bu Yung Christian ini ya Bapa. Berdoa juga untuk Ibu Niati Nababan Tuhan, dalam keluarganya dalam menjual mobil untuk usaha dan kebutuhan keluarganya ya Bapa. Biar Engkau memberkati, biar Engkau memberikan pembeli yang dengan harga yang sangat baik ya Bapa. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk adik Yaman Mendrova yang saat ini sedang mengikuti pelatihan di Sibolga untuk melamar sebagai TNI ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan fisik yang baik Tuhan. Engkau memberikan hikmat akal budi dalam pelatihannya Tuhan, sehingga ia dapat lulus tes menjadi TNI dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, supaya kami tidak hanya berdiam diri, tapi kami harus bergerak, karena begitu banyak jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang terpapar dengan COVID-19, jiwa-jiwa yang hilang pengharapan, jiwa-jiwa yang dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini ya Bapa. Bila kami taruhkan hati dengan api pemberitaan kabar baik, Roh Kudus yang menyala-nyala ya Bapa, agar kami menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami, baik yang ada di dalam keluarga kami, tetangga kami, di lingkungan yang paling terdekat ya Bapa. Bapa di dalam surga, karena Engkau Tuhan yang memperlengkapi kami, selalu ada kuasa yang Kau berikan kepada kami, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengembalikan sukacita kepada orang-orang yang terhilang ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa khusus untuk kondisi di daerah kami masing-masing. Kalau saat ini COVID begitu sangat angkanya meningkat ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan berikan hati, memberikan sukacita kepada kami. Ada banyak sekali anggota-anggota di dalam gereja kami. Kalau minggu ini juga kami terpaksa harus tutup selama 1 minggu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Selalu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kepada jemaat-jemaat yang ada ya Bapak, sekalipun minggu ini kami tidak beribadah secara onsite, kami percaya Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Melalui Koram Deo hari ini ya Bapak, biar kami juga menjangkau jemaat-jemaat yang kalau minggu ini tidak bisa beribadah, kami mempunyai hati untuk menjangkau mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk pemerintah yang terus berjuang untuk COVID-19, untuk melaksanakan vaksin untuk anak-anak remaja, anak-anak muda. Biarlah Tuhan yang selalu ikut campur. Biarlah apa yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk mendatangkan sukacita, untuk mendatangkan kebaikan ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua yang saat ini juga sebagian sudah yang terkapar. Kami berdoa selalu ada kuasa penyembuhan ya Bapak. Biarlah hati kami selalu Engkau taruhkan untuk menjangkau orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang saat ini juga sudah mulai sekolah dengan bertatap muka. Tuhan tetap berikan kekuatan. Tuhan tetap berikan hikmat kepada kami sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan anak-anak kami. Kami juga mau berdoa Bapak untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah. Engkau tetap berkati mereka dalam kondisi-kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini ya Bapak. Kami butuh kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk hamba-hamba Tuhan
yang terus melaksanakan misi amanat agung-Mu ya Bapa. Kalau ada juga beberapa hamba-hamba Tuhan yang Kau boleh panggil untuk ke rumah-Mu ya Bapa, kami percaya Tuhan selalu menyediakan tempat buat mereka. Dan kepada kami ya Bapa yang Engkau pakai, yang telah Engkau pilih, supaya kami terus melaksanakan amanat agung ya Bapa, memberitakan kabar baik dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan segala masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya akan kuasa Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami ditaruh di tengah-tengah bangsa ini yang dengan begitu banyak problem dan masalah. Karena kami harus memperkenalkan Tuhan kami yang adalah sumber dari segala solusi terhadap masalah kami. Mari kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bu Mirianti, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur karena Engkaulah Bapa perlindungan kami, kota benteng kami, kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, kami siap untuk Engkau utus ya Tuhan, menyampaikan berita kabar baik untuk orang-orang yang terhilang, untuk mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu hidup dalam hidup kami, tumbuh berbuah, dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang hadir pada Koram Deo pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa ada pada kami, pada hari ini, pada saat kami melakukan aktivitas kami, bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bu Ana, Ibu Ana Surbakti, kalau bisa jangan keluar dulu, nanti kita mau bahas sebentar. Pak Eri, kita koordinasi sebentar juga, itu mengenai